Mana ini? Ada kelihatan Bapak Ibu? WA kelihatan? Ada, Bu. Ada kelihatan, Bu. Yang kelihatan materinya Itu Bapak WA-nya. Ibu? WA? Ya, WA? Ah, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Yang Ibu buka, Bu. Apa yang Ibu buka? Aduh, ya Allah. Berarti stop. Diulangi lagi. WA-nya, Pak. Kok bisa kayak gitu? Yang di-share PowerPoint-nya yang di-share lah. Iya, PowerPoint-nya itu nggak nampak, nggak muncul di sini, Pak. Nah, ini advance. Ini. Coba ulang lagi. Baru kali ini kayak gini. Coba dulu. Nah, kayak gini nggak muncul PPT-nya. Tolong Pak, Bapak cek di grup. Nggak muncul PPT-nya di share. Ibu buka PPT dulu, PPT-nya dibuka. Aplikasi lain tutup dulu, aplikasi lain tutup. Ya, aplikasi lain tutup kecuali WA ya. Sudah Pak, sudah saya tutup semua yang terbuka cuma materi PPL ini aja. Saya pun jadi bingung kok jadi ini yang Coba share lagi Ibu, share. saya share lagi. Coba share lagi. Coba Ibu Oke. dulu, Bu. Nah, itu udah muncul tuh. Udah muncul Pak? Ini baru muncul Bu. Muncul. Oke. Ya, sudah muncul Bu. Sudah, Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu Ya. materinya? Sudah Bu. Oke. Nggak WA lagi yang kelihatan kan Bapak Ibu? Saya belum, Bu. Sudah. Di Ibu belum ya? Bukan, Ya, Bu, tapi- orientasi mahasiswa PPG Road to PPL. Dah. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada tadi sedikit gangguan teknis. Saya pun tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Baru hari ini pula yang kayak gini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas tentang PPL. Apa-apa saja nanti yang berkaitan dengan PPL akan kita diskusikan pada kelas virtual malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, yang pertama tujuan dari PPL. Jadi, sebagai mahasiswa PPG, tentu kita harus melewati PPL. Di mana PPL itu memiliki tujuan yang pertama mengembangkan kemampuan mahasiswa melaksanakan pembelajaran reflektif. Ya, artinya PPL ini merupakan reflektif atau tindak lanjut dari pembelajaran yang telah kita lalui selama PPG berupa perancangan perangkat pembelajaran. Nah, nanti akan dipraktekkan pada PPL. Kemudian melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring maupun luring. Kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah laporan berupa halangan atau rintangan kendala yang Bapak Ibu hadapi selama PPL.
kemudian melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi, dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan. Nah, jadi nanti jika pada PPL 1 kita ada kendala, kita refleksi ya, bagaimana agar lebih baik di PPL kedua. Kemudian, mekanisme PPL. Mekanisme PPL dilaksanakan selama 30 hari atau 1 bulan di sekolah asal mahasiswa PPG. Jadi Bapak Ibu, PPG nanti Bapak Ibu tidak perlu pindah sekolah, tidak perlu mencari sekolah untuk melaksanakan PPL. Namun Bapak Ibu akan tetap stay di sekolahnya masing-masing. Kemudian jadwal PPL. Jadwal PPL ini akan ada dari LPTK-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti biasa di tahun 2021 itu ada 3 perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan. Namun pada tahun 2022 ini kami mendapat informasi bahwa ada LPTK yang hanya memerlukan 2 perangkat pembelajaran saja selama PPL. Namun ada juga LPTK yang menyarankan lebih dari itu. Kemudian perangkat pembelajaran 1 itu pada hari pertama sampai hari ke-10 Bapak Ibu PPL. Kemudian perangkat pembelajaran kedua hari ke-11 sampai hari ke-20. Kemudian yang terakhir itu adalah perangkat pembelajaran ketiga pada hari ke-21 sampai hari ke-30. Jadi genap 1 bulan kita melaksanakan PPL ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran saat PPL tergantung pada kondisi sekolah mahasiswa PPG, boleh daring ataupun luring. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan PPL Bapak Ibu dengan kondisi sekolah Bapak Ibu saat ini. Kalau memang sudah luring, boleh luring, tapi kalau masih daring, Bapak Ibu harus tetap daring juga. Setiap selesai per 1 siklus, maka akan ada review dari dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi nanti setelah kita selesai melaksanakan PPL, itu kita akan ada reviewnya dari dosen pembimbing dan juga guru pamong. Namun Bapak Ibu jangan cemas, semuanya itu adalah untuk perbaikan di PPL kedua. Kemudian hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi PPL ini, yang pertama adalah perangkat pembelajaran 3 set ya Bapak Ibu, karena biasanya itu dari PPL 1 harus berbeda materi yang kita sampaikan pada PPL 2 dan PPL 3. Namun juga bisa berbeda skill ya, karena kalau kita bahasa Inggris kan ada 4 skillnya. Jadi mungkin misalnya dengan materi yang sama, materi naratif misalnya pada PPL pertama, PPL 1 Bapak Ibu mengambilnya skillnya writing. Nah, pada PPL kedua misalnya speaking, boleh seperti itu ya Bapak Ibu, namun juga semuanya tergantung LPTK. Jadi Bapak Ibu, orientasi yang kami sampaikan ini adalah bukan mutlak harus ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Ya, yang harus Bapak Ibu ikuti adalah peraturan yang berlaku dari masing-masing LPTK-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kami juga di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, kita hanya sekedar berbagi ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian koordinasi dan kolaborasi dengan rekan MGMP. Jadi sebaiknya sebelum Bapak Ibu menempuh PPL, Bapak Ibu lebih dahulu menjalin kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan rekan Bapak Ibu sesama guru bahasa Inggris di sekolah ya, untuk bisa membantu
Bapak Ibu selama proses PPL. Kemudian koordinasikan dan berikan surat pengantar PPL dari LPTK ke sekolah masing-masing. Jadi nanti akan ada surat pengantaran PPL dari LPTK. Silakan Bapak Ibu print out, atau jika memang Bapak Ibu misalnya bisa memberikan hanya soft copy-nya saja kepada kepala sekolah, boleh-boleh saja, namun sebaiknya Bapak Ibu print out kan, kemudian diberikan surat itu kepada kepala sekolah bahwa memang Bapak Ibu resmi melaksanakan PPL di sekolah itu. Demikian juga nanti jika sudah selesai PPL akan ada juga surat penjemputan atau penarikan mahasiswa PPL dari sekolah. Namun bukan berarti Bapak Ibu tidak lagi di sekolah itu untuk melanjutkan PPG-nya. Kemudian, pilih peserta didik yang aktif dan bisa diajak bekerja sama. Jadi Bapak Ibu, selama kita PPL, tidak harus mutlak bahwa kelas yang kita kelas yang kita masuki, kelas yang kita jadikan sebagai objek PPL kita, tidak mutlak yang satu kelas itu. Boleh Bapak Ibu gabungan dari beberapa kelas. Misalnya dari kelas A, B, C, dan D, Bapak Ibu pilih mana-mana yang menurut Bapak Ibu bisa menunjang pembelajaran Bapak Ibu selama PPL, boleh Bapak Ibu kumpulkan, jadikan mereka satu kelas. Ya, boleh juga dari jenjang yang berbeda. Boleh Bapak Ibu, karena dosen biasanya tidak akan detail menanyakan anak-anak itu kelas berapa dan dari jenjangnya juga boleh berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pilih peserta didik yang bisa menunjang. Nah, juga jangan Bapak Ibu langsung nanti jika PPL langsung Bapak Ibu hadirkan dosen sit in langsung PPL, bukan. Jadi sebelum dosen dan guru pamong sit in, Bapak Ibu harus simulasi dulu, simulasi dengan peserta didik, dengan anak-anak, dengan murid. Nah, jika nanti Ibu bertanya seperti ini, anak-anak jawab ini. Nah, jika ada memang misalnya yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan itu kepada anak-anak kita. Si A menanya ini, si B menanya ini. Jadi kita atur sedemikian rupa agar kelas itu terlihat aktif. Agar kelas itu hidup ya Bapak Ibu. Kemudian belajar untuk mengedit video. Nah, jadi Bapak Ibu, video kita selama PPL ya, itu nanti Bapak Ibu boleh minta bantuan siapa saja yang menurut Bapak Ibu bisa diajak kerjasama, baik rekan guru ataupun siswa kita. Jadi itu nanti full direkam ya, karena dosen juga biasanya sit in dengan guru pamong. Nah, jadi kalau misalnya satu pertemuan itu 2 kali 45 menit, maka Bapak Ibu memang harus merekamnya selama 2 kali 45 menit. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu baru mengedit video itu, memotong-motong video itu menjadi 15 menit. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jika misalnya tidak bisa untuk mengedit video, boleh Bapak Ibu minta bantuan teman atau bantuan siapa saja. Pokoknya apapun itu yang menunjang proses PPG ini silahkan Bapak Ibu lakukan. Kemudian PPL akan diawasi langsung oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditunjuk oleh LPTK. Jadi Bapak Ibu, selama PPL nanti kita akan disaksikan langsung, akan dipantau langsung oleh dosen dan guru pamong melalui ruang virtual. Jadi nanti bisa saja Bapak Ibu menggunakan 2 device, 1 HP, 1 laptop, baik itu melalui Zoom ataupun Gmeet. Jadi silakan Bapak Ibu
siapkan dari sekarang kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bapak Ibu selama proses PPL itu berlangsung. Nah, saya rasa untuk PPL tidak terlalu banyak yang harus kita persiapkan karena memang di PPL ini bisa dikatakan ini adalah rangkaian dari proses PPL yang sangat menyenangkan, yang sangat santai. Kita tidak terlalu sibuk di sini. Zoom juga tidak setiap hari, ya. Tugas kita juga tidak setiap hari. Jadi di saat PPL inilah kesempatan kita untuk lebih banyak membahas soal-soal untuk persiapan UP dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk portofolio kita di saat UKIN. Baik Bapak Ibu, untuk persiapan PPL saya rasa tidak terlalu banyak yang harus kita siapkan karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah memiliki perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu tampilkan nanti pada saat PPL. Baik Bapak Ibu, kalau untuk persiapan PPL hanya itu saja. Yang jelas Bapak Ibu sudah memiliki perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu tampilkan di saat PPL dan pastikan Bapak Ibu materi yang diajarkan pada saat PPL itu adalah memang benar-benar materi yang kita kuasai. Ya. Kemudian juga kita harus jeli, ya harus jeli memilih-milih peserta didik kita. Ya. Namun saran saya kepada Bapak Ibu untuk PPL-nya lebih baik Bapak Ibu lakukan secara luring ya Bapak Ibu, karena kalau daring mungkin akan ada nanti kendala-kendala yang tidak kita duga, bisa saja anak-anak nanti terkendala dengan paket data atau terkendala dengan jaringan atau anak-anak nanti keluar masuk ruang virtual seenaknya gitu. Dan itu tentu mengganggu konsentrasi kita. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk proses PPL-nya Bapak Ibu lakukan secara luring. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan? Ya, silakan Ibu Santi. Bu, waktu PPR nanti kan dosennya minta Jimit itu Ya. pakai laptop. Jadi Jimit kita kan nanti 80 menit tuh karena saya SMP kan lamanya 80 menit. Apa bisa Jimit itu langsung kita ambil dari link Jimit biasa? Apa harus ada Jimit berbayar gitu, Bu? Kalau saya, pengalaman saya pada saat PPL dulu di PPG 2021, saya gunakan Jimit-nya yang berbayar. Kemudian pernah juga saya gunakan Zoom. Zoom itu kan bisa gratis dia 45 menit. Setelah 45 menit mati. Nah, kita bikin link lagi, baru lanjutkan lagi. Jadi saya pada saat PPL 2 kali bikin link. Nah, seperti itu. Namun nanti jika apapun itu kendalanya, baik itu jaringan, Bapak Ibu terlempar dari jaringan, atau dosennya tidak bisa masuk, Bapak Ibu langsung komunikasikan via telepon atau via WA dengan dosen ataupun dengan pembimbingnya, dengan guru pamongnya. Jadi Bapak Ibu jangan diam saja. Apapun nanti kendalanya, itu silakan Bapak Ibu diskusikan dengan guru pamong dan pembimbing. Yakinlah karena kalau guru pamong dan dosen pembimbing itu pasti akan membantu kita mahasiswanya. Baik, silakan Ibu Wiwi. Ibu,
Mohon maaf mau bertanya terkait kegiatan praktek itu PPL kan ada yang mengatakan itu siklus 1 dan siklus 2 ya Bu. Ya. Mohon dijelaskan itu Bu, saya masih bingung untuk pelaksanaan perbedaan dari siklus 1 dan siklus 2 itu bagaimana? Baik, untuk siklus itu Bapak Ibu, siklus itu tahapan ya, tahapan 1, tahapan 2. Siklus 1 itu mulai dari hari pertama sampai hari ke-10, itu siklus 1. Dengan satu perangkat pembelajaran. Namun tidak selama 10 hari itu dosen memantau Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya akan dipantau oleh dosen sekali saja. Sekali saja, entah hari keberapa, nanti ada jadwalnya dari LPTK, misalnya hari ke-6 atau hari ke-7, dipantau oleh dosen, Bapak Ibu mengajar di kelas, ya seperti supervisi Bapak Ibu. Ya, mengajar di kelas, nanti setelah itu direview kembali. Direview kembali, diperbaiki, dibuat laporannya, kita unggah ke LMS, kemudian setelah itu masuk ke siklus kedua. Nah, siklus kedua juga seperti itu. Jadi tidak setiap hari kita dipantau oleh dosen ya Bapak Ibu. Ya. Berarti itu bukan ini Bu, seandainya kita sudah melaksanakan PPL, tapi ternyata katakanlah di pelaksanaan pertama itu dianggap sama dosen masih kurang maksimal, terus kita disuruh mengulang kembali, jadi bukan seperti itu ya? Kalau menurut pengalaman kami, tidak ada yang mengulang jika memang pada saat PPL kita hadir. Kecuali memang kita tidak hadir. Karena nanti jika ada yang belum maksimal di PPL pertama, itu kan akan ada reviewnya dari dosen dan guru pamong. Akan dijelaskan kekurangan kita di mana. Nah, di PPL kedua lah kita akan memperbaikinya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Biasanya kalau PPL memang tidak ada yang ulangan. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Baik Ibu, ada lagi? Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Iya Ibu Siti, silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Nur Hasanah atas kesempatannya. Ini di LPTK kami kan kemarin tadi pagi sosialisasi bahwa ternyata kalau kemarin kan berdiskusi dengan Pak Sukri itu kita cuma 3 set RPP ya untuk PPL ya Bu. Iya. Nah di LPTK kami masa disebutkan bahwa itu 4 set RPP itu di PPL kan semua. Nah untuk UKIN nanti kita disuruh buat 1 set RPP lagi. Otomatis kan jadi tambah kerjaan ini kan. Iya, berarti 5. Iya. Dan itu cuma ini. Kalau kami itu tadi dosennya itu kan untuk 1 set RPP 2 kali pertemuan. Cuma 1 kali yang sit in. Dan kita itu disuruh sama dengan Bu Sari tadi ya. Disuruh buat Google Meet itu. Jadinya aduh bingung sendiri. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Makanya kita ada di grup ini untuk saling membantu. Jadi Bapak Ibu, jika disarankan oleh Pak Syukri untuk mengumpulkan RPP, Bapak Ibu silakan kumpulkan RPP-nya. Jadi ketika nanti teman-teman yang lain butuh RPP, Bapak Ibu bisa minta ke Pak Syukri ya. Jadi saling berbagi kita. Jadi jika nanti ada instruksi untuk mengumpulkan RPP melalui Google Drive atau melalui aplikasi kepada Pak Sukri, silakan Bapak Ibu kumpulkan ya. Ini saya tengok
hanya sebagian kecil yang mengumpulkan RPP. Jika memang beliau meminta untuk dikumpulkan RPP-nya, maka tolong dikumpulkan. Karena apa? Karena itu niatnya untuk saling membantu jika ada teman kita yang kepepet membutuhkan RPP. Jadi seperti itu. Nah, untuk Google Meet sendiri, jika memang Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya atau belum mahir seperti itu, Bapak Ibu boleh minta bantuan sama operator sekolah mungkin. Pokoknya Bapak Ibu kerahkan semua potensi yang ada untuk menaklukkan PPG ini. Saya Bapak Ibu terus terang, saya akui saya tidak pintar ya, saya tidak pandai mengedit video, saya tidak pandai, sama sekali saya tidak pandai mengedit video. Ya. Tapi saya tidak merasa rugi untuk mengajak teman saya kerjasama, tolong bantu saya. Beliau membantu saya mengedit video, saya membantu beliau untuk meringankan sedikit belanja dapur mereka. Jadi saya jujur terus terang Bapak Ibu, TW1, TW2 itu habis semua ludes untuk membayar hutang selama PPG. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan merasa rugi. Saya bimbel yang saya ikuti tidak hanya satu waktu itu. Dengan grupnya Bu Misheria saya masuk. Grupnya Bu Rena saya masuk. Grup Pak Syukri, inilah memang grup pertahanan saya. Di grup inilah memang yang saya maksimal saya ikuti. Jadi Bapak Ibu tolong jangan merasa kok segitu, jangan merasa seperti itu. Karena yakinlah Bapak Ibu, jika kita usahanya maksimal, hasilnya juga akan baik. Ya, usaha itu tidak hanya harus selalu kita yang mengerjakan. Saya jujur saya akui tidak bisa saya mengedit video. Jadi saya minta tolong. Alhamdulillah dengan sekali UP, berkat usaha, doa, alhamdulillah saya lulus. Walaupun saya bukan kategori yang pintar. Ya, kita PPG itu harus pandai, tidak hanya pandai ya Bapak Ibu. Tidak hanya pandai, tapi harus berpandai-pandai. Jika kita tidak bisa, kita harus bisa mensiasati, mencari solusi bagaimana agar kita bisa. Ya. Tidak ada beliau di sekolah, saya kejar ke rumahnya. Ya. Selama PPG, masak pun tidak bisa di rumah. Saya minta tolong ke tetangga. Jadi sebegitunya pengorbanan saat PPG. Oke? Bisa Ibu? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Yang untuk video saya udah dapat yang backupnya. Ya, ada partnernya kan Ibu, Bapak Ibu? Udah. Nah, intinya tidak satu jalan ke Roma. Ya. Dan yakinlah jika prosesnya itu masih bisa dibantu oleh dosen, masih ada campur tangan dosen, yakinlah pasti dibantu. Selagi Bapak Ibu mengerjakan apa yang diminta. Jangan pikirkan, saya harus yang paling bagus, jangan. Saya harus paling cepat mengumpulkan, jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu pikirkan apa yang dikerjakan dosen, apa yang diperintahkan dosen kerjakan. Jangan pikirkan dulu apakah benar, apakah salah. Yang jelas Bapak Ibu kerjakan dulu. Jika PPL disuruh untuk mempraktekkan bagaimana kita mengajar yang baik, praktekkan bagaimana kita bisa. Insya Allah selagi kita mengikuti PPL itu tidak ada itu yang tidak lulus. Tidak ada itu yang buktinya kompre. Sudah deg-degan, udah pada deg-degan. Udah pusing duluan. Alhamdulillah semua berhasil PPL kan Bapak Ibu? Iya Bu, di tempat kami ada yang sakit pas pembuatan RPP pun bisa ikut dia ini PPL.
Makanya saya bilang, Bapak Ibu jangan terlalu takut. Intinya LPTK pun sangat ingin Bapak Ibu lulus semua. Karena itu akan menambah grade mereka. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir. Tapi jangan anggap remeh gitu. Yang jelas selagi kita kerjakan, dosen pasti bantu. Yakinlah Bapak Ibu. Karena akan berpengaruh juga terhadap LPTK. Jika LPTK hanya sedikit meluluskan mahasiswa, maka LPTK tersebut akan dipertimbangkan sebagai penyelenggara PPG. Nah, coba bayangkan betapa ruginya LPTK itu jika diputus kontrak oleh pemerintah. Makanya Bapak Ibu kerjakan sebisanya Bapak Ibu, jangan terlalu terbebani, tetap jaga kesehatan. Karena apapun itu kalau kita sudah sakit sudah nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Inilah salah satu buktinya. Kemarin waktu kita bimbingan orientasi kompre, semua pada pusing. Pada cemas semua dengan kompre. Tapi akhirnya alhamdulillah semua bisa beranjak ke PPL. Bisa lulus semua PPL. Dan saya berharap juga nanti UKIN dan UP-nya juga seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan? Ya, silakan Bu Fitri. Bu, maaf, Ken. Sebelum mau izin saya mau bertanya Bu tentang yang siklus itu saya masih kurang paham. Kalau siklus 1 itu berarti kan tadi Ibu bilang 1 RPP, Bu, 1 rencana aksi. Dan di dalam RPP itu kan 1 RPP 2 pertemuan ya Bu. Berarti di dalam 1 siklus itu kita PPL-nya 2 pertemuan. Seperti itu Bu. Seperti itu nggak Bu? Dari LPTK Ibu, apakah kedua-duanya wajib dilaksanakan atau PPL-nya dipilih salah satu mana yang akan kita laksanakan pada saat dosen sit-in? Tergantung LPTK. Oh gitu Bu. Sebenarnya kan kita belum ada jadwal buat meeting di PPL ini Bu. Jadi saya masih blur banget soal itu gitu. Belum ada. Jadi makanya saya masih bingung apakah 2 pertemuannya kita jalankan di 1 siklus apa 1 aja. Jadi tergantung LPTK-nya nanti ya Bu ya mintanya seperti apa gitu ya. Tergantung LPTK. Nanti kan sebelum PPL itu kan masih ada bimbingan dari LPTK, dari Prodi ya, masih ada bimbingan dari Prodi. Setelah dari Prodi kan sekarang Bapak Ibu sudah dipecahkan, kelompoknya sudah kelompok kecil ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Nah, jika sudah kelompok kecil kan kita sudah ada dosen pembimbing kita kan sudah ada. Iya Bu. Nah itu hari Jumat kita baru Zoom-nya lagi nanti dosennya baru bisa hari Jumat. Nah nunggu sampai hari Jumat kan saya nyari-nyari info sendiri gitu Bu. Ya jadi silakan Bapak Ibu konsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Nah, namun saya sarankan Bapak Ibu intinya apa aja dulu, nikmati aja dulu Bapak Ibu, jangan dulu terlalu cemas. Jika nanti 1 RPP itu boleh untuk 2 pertemuan 2 kali PPL kan bagus. Jika tidak, ya kan Bapak Ibu sudah punya 3 perangkat pembelajaran. Jika tidak juga punya 3 perangkat pembelajaran, makanya saya sarankan untuk saling berbagi RPP. Makanya jika Pak Syukri meminta untuk RPP-nya dikumpul, silakan dikumpul. Agar nanti ketika kita kewalahan, bisa langsung meminta ke beliau. Saya aja minta ke beliau untuk supervisi saya di sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu arahannya. Oke, sama-sama Bu Fitri. Ada lagi teman-teman?
Bu, boleh diceritakan gimana cara menggunakan yang berbayar, Bu? Oh, kan kita Ibu udah punya aplikasinya? Sudah, Bu. Sudah. Biasanya kalau yang berbayar itu kita tidak dibatasi oleh waktu. Namun saya rasa kalau masalah teknis itu tidak usah terlalu kita pusingkan. Nanti jikapun Bapak Ibu menggunakan Zoom yang gratis bisa kok. Saya juga dulu menggunakan Zoom waktu waktu PPL. Saya rasa itu nggak terlalu masalah lah Ibu. Nanti Ibu boleh minta bantuan sama operator sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya. Halo Bapak Ibu? Sayakah yang tidak bagus koneksinya? Atau semuanya sudah cukup persiapan saya rasa. Jelas, Bu. Kenapa Bu? Putus-putus suaranya. Saya jelas. Oh ya, sudah jelas. Masih membayang-bayang gitu loh Bu, masih membayangkan nanti gimana gitu. Jadi masih belum terlalu tahu nanti bakal kayak mana kendalanya gitu Bu. Yang jelas Bapak Ibu, PPL itu paling santai di PPG. Paling enak PPL itu. Dan Bapak Ibu jangan terlalu cemas. PPL itu tidak setiap hari kita dipantau dosen. Ya, hanya sekali per satu siklus, per 10 hari. Dan itu sebelum dan sesudah PPL ada bimbingan dari dosen. Masalah Zoom, masalah Jimit, itu kalau kita tidak terlalu paham, kita boleh gunakan rekan kita yang kita yakini bisa membantu kita. Bu, mau nanya dikit. Ya, Kalau boleh. kan ada di tempat kami tadi ada video yang asli yang diunggah gitu, yang belum diedit. Itu fungsinya untuk apa itu Bu nanti? Berarti yang seperti itu biasanya ketika dosennya tidak sit-in. Oh gitu. Ya, ketika dosennya tidak sit-in, maka mereka meminta unggahan fullnya. Jadi biar bisa dilihat, biar bisa dinilai seperti itu. Namun ada juga LPTK yang meminta rekaman full dan juga editnya. Ya, jadi jadi nanti Bapak Ibu setelah direkam proses PPL-nya Bapak Ibu, jangan langsung dihapus ya. Jangan langsung dihapus file yang full-nya ya. Tetap disimpan. Itulah kami kan diminta 2 Bu. Udah itu nanti ada lagi yang rekaman melalui Jimit. Jadi kami pikir kemarin itu kok banyak kali lah rekaman kami gitu. Biasanya seperti itu untuk apa namanya ya Bapak Ibu, kalau misalnya dosennya tidak menyaksikan langsung, maka mereka minta yang full biasanya. Tapi jika mereka meminta
menyaksikan langsung biasanya tidak meminta yang fullnya seperti itu Bapak Ibu. Namun nggak masalah, jika pun dikumpul keduanya tidak masalah. Kita nanti kan cuma tinggal, Oh gitu. dia gini Bapak Satu Ibu, lagi, dia seperti ini Bapak Ibu. Nanti video itu yang asli atau yang diedit itu kita upload ke Google Drive kita atau ke YouTube kita. Nah, jadi nanti yang kita kumpul itu berupa link. Ya, berupa link Bapak Ibu. Jadi pastikan linknya itu bisa dilihat semua orang yang memiliki akses. Jadi link diatur ya. Jika di YouTube diatur dia untuk publik, jangan untuk pribadi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Siti. Baik, berarti kan kalau di LPTK kami lagi satu RP kan 2 kali pertemuan. Nah, yang satunya lagi tadi kan videonya itu yang 15 menit. Berarti itu nanti videonya itu bagian-bagian dari 2 kali pertemuan itu. Gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Halo? Iya, halo. Kan ada satu unit yang maksimal 15. Jelas, Bu? Agak putus-putus, Bu. Gini, Bu, untuk video yang diedit yang maksimal 15 menit. Ya. Nah, itu berarti nanti itu yang 15 menit itu semua kegiatan, walaupun singkat-singkat, tapi dari 2 kali pertemuan, 1 RPP, atau hanya 1 kali pertemuan, 1 Yang 15 menit itu per 1 kali pertemuan, per PPL. Nah, kemudian walaupun dari 90 menit menjadi 15 menit, harus tetap ada semua di 15 menit itu sintek-sintek dari model pembelajaran yang kita pilih. Apa yang ada di RPP kita harus tetap ada di video yang 15 menit. Cuma kita ringkas-ringkas, kita perpendek Bapak Ibu. Gitu. Tadi awalnya saya pikir itu RPP itu berarti kan 2 kali pertemuan dibuat 1 Mohon maaf Bu, saya nggak bisa dengar. Ternyata setiap 1 kali pertemuan 1 video. Iya, jaringan kurang. Boleh Ibu kirim saja di chatbook. Oke, Bu. Saya aja, Bu, ya. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain ada lagi? Kayaknya kita ibu-ibu semua di sini ya. Bapak-bapak udah pada kecapean. Minggu lalu waktu dengan Pak Syukri ada bapak-bapak juga, Bu. Ini mungkin karena saya perempuan mungkin segan dia masuk.
Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Bahasanya susah. Cukup rasanya mungkin, Bu. Ada yang lain tak ada komen, Bu? Ya. Karena saya rasa PPL ini sebenarnya harus kita jalani dulu, harus kita hadapi dulu, baru bisa kita memastikan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi seperti itu PPL ini. Yang jelas PPL ini tidak sulit, Bapak Ibu, tidak sulit. Ya, dari sekarang Bapak Ibu cicillah portofolio UKIN-nya. Itu yang sangat perlu ya Bapak Ibu. Baik Pak Syukri. Pak Syukri, ini teman-teman kita tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Bagaimana dengan Iya, waktu Bu. kita? Cuma yang itu yang dikirim Pak. Lah, hilang suaranya. Gini aja Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan seputar PPL ini, boleh nanti dijawab saya. Ibu, Ya. ini yang dikirim Pak Sukri yang untuk apa sertifikat. Kayaknya jaringan ya Bu ya. Aduh. Ya. Jadi saya sarankan nanti Ibu kalau PPL luring ya Bu. Kalau PPL nanti luring aja, jangan daring. Takut nanti seperti ini juga. Iya Bu, kami luring. Semua tentang PPG, boleh Bapak Ibu bertanya ke saya dan juga kepada. Iya, saya luring Bu. Ya, ya, apa namanya, seputar PPG, Bapak Ibu boleh bertanya ke saya dan juga ke Pak Syukri. Selagi itu bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Jika tidak, saya akan bertanya kepada suhunya Pak Syukri ya, kepada Pak Syukri. Jadi Bapak Ibu, kita di sini saling berbagi. Kita di sini saling membantu Bapak Ibu. Jangan sungkan, insya Allah kalau saya bisa, saya akan menjawab, saya akan membantu Bapak Ibu. Namun kalau untuk 1 minggu ini sampai tanggal 22 kayaknya memang sangat padat kegiatan saya. Tanggal 14, 15 itu ada Lokakarya 7 guru penggerak. Tanggal 15, 16 alhamdulillah saya dipakai diamanahkan ya, diamanahkan untuk menjadi juri puisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 19 sampai 21 itu ada juga lomba tingkat kabupaten Hari Santri Nasional. Jadi sampai tanggal 23 masih sangat sibuk sekali. Namun walaupun seperti itu, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Insya Allah jika waktunya luang akan pasti saya jawab ya. Jika Bapak Ibu memerlukan file juga, kalau saya dengan laptop itu insya Allah saya respon juga. Ya, kita saling membantu Bapak Ibu di sini. Jangan takut untuk menanyakan hal apapun tentang PPG kepada kami, baik kepada saya maupun kepada Pak Syukri, terutamanya kepada Pak Syukri, karena beliaulah yang lebih senior daripada saya. Saya juga dulu belajarnya ke beliau. Saya dulu alumni grup priority juga. Ya. Saya dari awal saja sudah menyerah sama Pak Syukri dulu. Pak, mohon bantu saya.
Saya nggak pintar, Pak. Nah, tapi saya mau berusaha, saya mau diarahkan. Saya seperti itu orangnya, Bapak Ibu. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin kita diskusikan? Oke. Baik Bapak Ibu, jika malam hari ini tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, kita cukupkan pertemuan kita di kelas virtual ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan, saling mendoakan semoga kita semua dapat mencapai, dapat menggapai apa yang kita inginkan. Kami pasti menginginkan Bapak Ibu untuk lulus UP tanpa retaker. Dan mohon doanya, doakan juga hal yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, titip salam untuk keluarga. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan semuanya lulus ya Bapak Siap, Ibu. Ibu. Ya, tetap semangat. Amin. Terima kasih. Amin, Pak. amin. Ya. Sehat juga Bu Nur Hasanah. Ya Allah. Baik, izin apa ya Bapak Ibu? Izin lab dari kelas kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.